Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisyawanti Nabila dari Fakultas Hukum kelas 1A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengetahuan teknologi dan informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi berbasis komputer. Dalam perusahaan, sistem informasi berbasis komputer juga disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM, di mana di sini juga memiliki cakupan yang luas dan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sistem informasi pengendalian inventory atau inventory control information system, di mana tujuan dari sistem ini adalah untuk dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua adalah sistem informasi produksi atau manufacturing information system, di mana tugasnya ini adalah untuk membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga adalah sistem informasi keuangan, di mana tujuan ini untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan dan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat adalah sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System, di mana tugasnya ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Dan yang kelima adalah sistem informasi pemasaran atau marketing information system yang biasa digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang seperti penelitian pasar dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, muncullah media lempengan tanah liat, terus kulit binatang, terus kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan ini nggak berfungsi sebagai alat dokumentasi tapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Nah, pada masa inilah dimulai kegunaan sistem perhitungan yang agak kompleks sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang baik untuk membantu menghitung. Contohnya seperti sempoa atau mungkin sekarang ini kita bisa digunakan kalkulator. Nah, selanjutnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek, pada abad ke-19 dimulailah ditemukan mesin ketik manual yang sampai ditemukannya ini pertama kali di tahun 40-an. Nah, lebih berkembang lagi dari sejarah sistem informasi, selanjutnya sejarah perkembangan perangkat keras. Nah, dari seluruh aspek kehidupan manusia ini hampir tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Nah, istilah ini mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau komputer itu diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung gitu, to compute atau to reckon. Nah, adapun beberapa pendapat nih. Yang pertama adalah menurut Blismer pada tahun 1985. Jadi menurut ia komputer ini merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, terus menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, juga menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, kalau yang menurut Sanders tahun 1985 juga, jadi komputer ini merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis agar dapat menerima dan menyimpan data input, terus diproses, terus menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Nah, kalau disimpulkan nih, bahwa komputer ini merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, terus memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Nah, juga dapat menyimpan program dari hasil pengolahan, serta bekerja dengan secara otomatis. Nah, jadi pemaparan pendapat atau materi dari kedua pengamat dapat didefinisikan tiga istilah penting, yaitu input atau data, terus pengolahan data, terus dan informasi atau output. Di mana pengolahan data ini menggunakan komputer dan dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP.
Nah, literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer. Nah, berdasarkan 3 hal. Yang pertama, data yang diolah, terus penggunaannya, yang ketiga, kapasitas dan atau ukurannya dan generasinya. Nah, berdasarkan data yang diolah oleh komputer ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komputer analog, terus komputer digital, dan ada komputer hibrid. Nah, kalau tadi kan berdasarkan data yang diolah. Kalau sekarang berdasarkan penggunaannya. Jadi ada dua klasifikasi menurut penggunaannya. Yang pertama adalah komputer untuk tujuan khusus, dan yang kedua adalah komputer untuk tujuan umum. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Yang pertama adalah komputer mikro, yang kedua komputer mini, ketiga komputer kecil, yang keempat komputer menengah, yang kelima komputer besar, dan yang keenam komputer super. Nah, kalau berdasarkan generasinya ini ada 5 klasifikasi. Yang pertama, komputer generasi pertama dari tahun 1946 hingga 59. Terus komputer generasi kedua dari 1959 hingga 1964. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga yaitu 1964 hingga 1970, dan komputer generasi keempat dari 1979 hingga sekarang, dan yang kelima adalah komputer generasi kelima. Kita beralih dari sejarah perkembangan perangkat keras, kita ke sejarah perkembangan perangkat lunak. Nah, adapun bentuk perangkat lunak pada awalnya ini hanya berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an hingga 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dan perangkat dari perangkat kerasnya. Nah, adapun pemanfaatan perangkat lunak, yang pertama itu bisa digunakan oleh consumer, komputer, telekom, terus medical, terus aerospace, terus juga transportation. Nah, secara singkatnya kita akan bahas secara sistem periode. Yang pertama dari 1940 hingga 1960 itu munculnya proses batch, terus distribusi, terus proses batch, distribusi terbatas, dan pembuatan khusus. Nah, adapun tahun 1970 hingga 1980 itu sudah muncul yang namanya multi-user, terus real-time, database, produk perangkat lunak. Dan 1980 hingga 1990 itu sudah mulai adanya sistem tersebar, terus penanaman kecerdasan, dan perangkat lunak atau murah. Dan yang selanjutnya adalah tahun 1990 hingga tahun 2000 itu mulai adanya sistem desktop, terus teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan jaringan komputer. Nah, Nabila juga akan menjelaskan secara detailnya dari tahun ke tahun secara sistem periode sejarah perkembangan perangkat lunak. Dari tahun sebelum 1940 itu secara hardware sudah ada mesin ketik, mesin hitung, mekanik, dan secara software ada prosedur manual. Terus fungsinya ini dokumentasi, perhitungan sederhana. Selanjutnya teknologinya itu mekanik. Nah, untuk tahun 1940 hingga 1960 itu hardware-nya itu udah ada komputer generasi ke-1 itu ENIAC Unix. Dan software-nya itu udah ada prosedur manual dan pemrosesan batch, dan fungsinya itu untuk penelitian dan perhitungan matematis. Secara teknologi itu udah ada analog, terus tabung hampa, dan punch card. Dan adapun juga agrikultural jadi saat itu tuh udah masuk ke era agrikultural, ekonomi, dan militer, perang dunia ke-1 dan ke-2. Nah, tahun 1960 sampai dengan 1980 hardware-nya itu udah ada komputer generasi kedua yaitu IBM mainframe, mini computer, DC networking. Nah, secara software udah ada centralized, control, hierarchical, multi-user, real-time, and database. Terus fungsinya juga udah bisa bisnis, kayak sistem informasi keuangan gitu udah muncul tuh. Nah, teknologinya itu udah ada hybrid, terus transistor, dan juga ada magnetic type. Nah, saat itu lagi di era industrial economy. Nah, selanjutnya 1980 sampai dengan 1990 itu hardware itu udah ada komputer generasi ketiga yaitu DC, PC, dan WWW. Nah, cara softwarenya itu udah ada decentralized, terus personal productivity, terus empowered, terus application package. Nah, secara fungsinya itu udah ada bisnis, secara digital, terus ada juga personal productivity. Nah, teknologinya itu udah ada digital, terus IC, dan disket. Nah, saat itu di era service dan digital ekonomi.
Nah, udah mulai agak keren tuh ya masanya. Nah, yang selanjutnya adalah tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Nah, hardware-nya itu udah ada komputer generasi keempat. Nah, di mana udah ada notebook, laptop, dan juga wireless. Nah, software-nya itu udah ada extended, dynamic, virtual, ada juga export system. Nah, fungsinya itu adalah udah bisa electronic commerce dan juga electronic business. Nah, teknologinya itu udah digital, IC, dan CD atau FD. Dan saat itu udah termasuk ke electronic economy. Jadi serba elektronik gitu. Nah, selanjutnya Nabila akan menjelaskan mengenai hubungan antara sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, di mana istilah teknologi informasi ini mulai digunakan itu secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Nah, teknologi informasi ini merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data yang menjadi informasi data dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Jadi sifatnya sudah terbatas dulu saat itu. Nah, sistem informasi ini merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Nah, di mana informasi itu hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah seperti proses dan prosedur, terus struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Nah, di mana dari penjelasan definisi yang sebelumnya itu dapat diambil kesimpulan tuh bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Dan kita pun bisa melihat nih bahwa sistem informasi ini merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Nah, sementara teknologi informasi itu merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi jelas ya perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah konsep sistem informasi berbasis komputer. Jadi sistem informasi berbasis komputer itu mengandung arti gitu bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi, of course ya. Nah, selanjutnya sistem informasi merupakan peranan penting dalam pengendalian manajemen karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di mana manfaat utamanya itu adalah untuk perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen. Di antaranya, yaitu yang pertama adalah penghematan waktu, yang kedua adalah penghematan biaya, yang ketiga peningkatan efektivitas, terus yang keempat adalah peningkatan pengembangan teknologi, dan yang kelima adalah pengembangan personal. Nah, selanjutnya ada skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Nah, secara fungsional di organisasi ini meliputi dari beberapa aspek. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada keuangan, dan yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia atau sering disebut juga personalia. Nah, sistem berbasis komputer secara fungsional ini yang pertama ada penerapan sistem pakar, yang kedua ada sistem otomatisasi kantor, yang ketiga ada sistem pendukung keputusan, yang keempat ada sistem informasi manajemen, yang kelima ada sistem informasi akuntansi. Nah, di mana pertemuan dari kedua sisi ini antara sistem fungsional dan sistem berbasis komputer adalah pemanfaatannya secara hierarkis di bawah ke atas menurut sistem manajerial. Nah, sistem informasi pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing systems yang merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi, dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah yang besar dan rutin. Contohnya kayak daftar gaji dan inventarisasi. Terus, TPS juga berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi ini bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Nah, data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua, ada di sistem otomatisasi kantor atau office automation system dan sistem kerja pengetahuan atau knowledge work systems, di mana kedua sistem ini tuh bekerja pada level knowledge, di mana sistem otomatisasi kantor menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya sebelum menyebarkannya baik ke dalam maupun luar organisasi. Nah, aspek-aspek yang ada dalam sistem otomatisasi kantor yaitu yang pertama email, yang kedua video, yang ketiga ada conferencing.
Nah, sistem kerja pengetahuan ini mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, terus insinyur dan dokter dan lain sebagainya dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Nah, yang ketiga ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system, di mana sistem ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Nah, yang keempat ada sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem ini juga hampir sama dengan sistem informasi manajemen atau manajemen information system karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Nah, yang kelima ada sistem ahli atau expert system. Nah, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan yang dimaksudkan di sini itu untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas yang menggunakan dua cara untuk melakukan riset. Kecerdasan buatan adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Nah, sistem ahli ini juga menggunakan pendekatan pemikiran kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah. Sistem ahli yang disebut juga dengan sistem berbasis pengetahuan menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam suatu organisasi. Komponen dasar sistem ahli yaitu knowledge base, yakni suatu mesin berinterferensi yang menghubungkan pengguna dengan sistem melalui pengolahan pertanyaan lewat bahasa terstruktur dan antarmuka pengguna. Yang keenam ada sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer. Di mana yang dimaksudkan di sini itu untuk membawa kelompok bersama-sama, menyelesaikan masalah dan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Kadang-kadang juga GDSS ini juga disebut sebagai sistem kerja kolaborasi dukungan komputer atau Computer Support Collaborative Work Systems yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Nah, yang ketujuh ada sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System, di mana sistem ini tuh membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi yang lainnya di tempat-tempat yang bisa diakses seperti kantor. Nah, selanjutnya dari sistem informasi. Nah, selanjutnya kita beralih sistem informasi manajemen. Secara definisi, manajemen ini merupakan proses perencanaan, terus pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, adapun komponen-komponen manajemen, yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga directing, yang keempat ada controlling, yang keenam ada procurement, yang keenam ada development, yang ketujuh ada compensation, yang kedelapan ada integrasi, yang kesembilan training, 10 evaluasi. Nah, adapun ciri-ciri dari manajemen ini, yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan, di mana sifatnya itu interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu sistem atau manajemen as a system, di mana merupakan kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada manajemen sebagai suatu fungsi. Nah, di mana suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada manajemen sebagai suatu proses. Nah, ini merupakan serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Jadi ada 4 ya. Yang kelima ada manajemen sebagai suatu profesi, di mana ini merupakan suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Yang keenam ada manajemen sebagai kumpulan orang, merupakan suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Nah, jadi ada 6 ciri-ciri manajemen. Yang pertama itu adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu sistem, sebagai suatu fungsi, sebagai suatu proses,
terus sebagai suatu profesi, dan sebagai kumpulan orang. Nah, adapun sarana manajemen, yang pertama itu ada manusia atau man, ada uang atau money, ada materi atau materials, ada alat atau mesin yaitu machines. Yang kelima ada metode atau methods, yang keenam ada pasar atau market. Nah, adapun konsep dasar dari sistem informasi manajemen, yaitu pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau seperti perencanaan, terus pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem. Nah, sistem informasi manajemen atau SCM merupakan komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan, di mana diperlukan suatu pengambilan atau collect, terus proses, terus penyimpanan atau store, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Selanjutnya adalah ada struktur sistem informasi manajemen. Pada dasarnya, sistem ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah struktur tertentu, dan yang kedua adalah struktur tidak mempunyai struktur. Tidak tertentu gitu maksudnya ya. Yang pertama itu juga disebut sistem formal, di mana sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Dapat pula dinyatakan sebagai sistem publik formal karena sesuai dengan sifatnya yang tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan dalam organisasi. Yang kedua adalah sistem informal yang mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Tetapi walaupun tidak resmi, ia mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi bersangkutan. Selain kedua sistem yang bersifat publik, sistem informasi juga didukung oleh informasi yang didapat secara perorangan. Adapun kegiatan manajemen itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada manajemen kontrol, yang ketiga ada pengendalian operasi. Nabil akan menjelaskan dari setiap tingkatannya. Yang pertama ada tingkatan perencanaan strategis, di mana fungsi utamanya ini adalah untuk menentukan tujuan perusahaan, terutama yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan untuk itu haruslah memberi gambaran yang menyeluruh dan lengkap, walaupun tidak harus mempunyai ketelitian yang tinggi. Nah, yang kedua ada tingkatan pengontrolan manajemen. Biasanya dilaksanakan oleh manajemen menengah. Nah, sehingga informasi yang dibutuhkan itu untuk pengontrolan manajemen ini memerlukan tingkat kerincian yang lebih tinggi daripada tingkat perencanaan strategis, dan biasanya merupakan penyimpulan dari informasi pada tingkat pengendalian operasional. Nah, yang ketiga ada tingkat pengendalian operasional, di mana pengambilan keputusan pada tingkat ini bersifat rutin dan menggunakan prosedur-prosedur serta aturan-aturan yang telah dibakukan sebelumnya. Informasi yang diperlukan pada tingkat pengendalian operasional ini juga berasal dari proses transaksi sehari-hari dan biasanya berjangka waktu pendek atau harian, yang sifatnya harian atau mingguan, serta hanya menyangkut suatu tertentu. Nah, adapun kegiatan pengendalian operasional itu diperlukan proses-proses. Yang pertama ada pengolahan data transportasi. Yang pertama ada data transaksi, yang kedua pengolahan data untuk laporan rutin, yang ketiga ada pengolahan data untuk laporan khusus. Nah, dalam struktur sistem informasi manajemen ini terdapat juga komponen-komponen dari sistem informasi manajemen yang berdasarkan fungsi pengolahannya. Yang pertama, ada sistem operasional dan manajemen yang berfungsi menjalankan pelayanan fungsi rutin organisasi seperti produksi, keuangan, personalia, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada sistem pelaporan manajemen, yaitu manajemen reporting system. Yang ketiga, ada common database atau CDB, merupakan pusat dari keseluruhan sistem yang berisi seluruh data serta informasi yang dihasilkan oleh sistem operasional dan administrasi. Yang keempat ada sistem penelusuran informasi atau informasi retrieval system, yang merupakan proses pencarian basis data atau database kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, secara singkatnya, komponen dari sistem informasi manajemen itu ada 6. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komunikasi, basis data, dan orang.
Dan ada pun juga sistem informasi manajemen yang dapat diuraikan secara sistematis. Yang pertama itu ada blok masukan atau input block, meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua ada blok model atau model block, terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu. Yang ketiga ada blok keluaran atau output block, itu berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas. Yang keempat ada blok teknologi atau teknologi block, untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, terus menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Yang keselanjutnya adalah blok basis data atau database block, yang merupakan kumpulan data yang berhubungan suatu dengan yang lainnya tersimpan di perangkat keras. Nah, yang terakhir ada blok kendali atau controls block, yaitu meliputi masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi yang saya jelaskan saat ini bawa keberkahan, tentunya ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.